Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Januari 2021, yaitu tanggal 24 Januari 2021. Dan kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, berhubung semakin tingginya virus COVID ini, khususnya di DKI Jakarta, menurut informasi adalah yang tertinggi dari provinsi lain virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, mari kita selalu berjaga-jaga, berdoa, dan mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, agar Tuhan menjaga kita, agar kita bisa tidak terkena kepada virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan jangan mengabaikan ibadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada minggu yang kudus ini bagi kita adalah kita ambil dari Matius 5 ayat 3 dengan tema berbahagia bila miskin di hadapan Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengar dulu pujian Zaman Sekarang Berjagalah. Agar ku tak sesat di jalan.
Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Hanya Yesus jalan hidupku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami kembali lagi datang kepadamu, dan kami masih melaksanakan ibadah kami di rumah masing-masing dari anggota jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati semua kami, agar kami ya Tuhan senantiasa mendekatkan diri kepadamu, memohon agar Tuhan menjaga kami, supaya kami tidak terkena kepada virus COVID-19 ini. Tuhan juga yang senantiasa memberkati kami, supaya selalu baik dan sehat. Diberkati Tuhan juga segala kehidupan keluarga, anak-anak, maupun pekerjaan kami semua. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami mau berdiam diri sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, dan memberkati umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal selalu memelihara hati dan pikiran kami semuanya, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita membaca dulu Matius 5 ayat 3 sebagai dasar daripada tema kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dan kita ambil tema dari sana juga, yaitu berbahagia bila miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah, pertama, agar umat Tuhan dalam hidupnya tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dan yang kedua, agar umat Tuhan selalu hidup dengan menengadah kepada kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Pada dasarnya, setiap orang menganggap bila harta berlimpah, punya rumah mewah, punya mobil
banyak di garasi serta punya beberapa perusahaan, bahkan dengan deposit yang dibuat di bank bukan saja di Indonesia tapi di luar negeri, dan itu cukup untuk beberapa keturunan. Itulah yang dianggap kebahagiaan yang sempurna. Konsep kebahagiaan seperti ini berbeda sekali dengan konsep kebahagiaan yang dimaksud Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga tadi. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bagaimana orang miskin bisa berbahagia? Bagaimana orang yang sehari-hari lapar dan tidak punya apa-apa dikatakan berbahagia? Tapi marilah kita membahas apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan ungkapan ini. Ada dua arti miskin dalam bahasa Yunani. Yang pertama yaitu penes, artinya miskin pas-pasan, masih ada yang bisa dimakan untuk hari ini, tetapi untuk besok tidak ada. Orang seperti ini masih punya, tetapi pas-pasan. Arti yang kedua dari kata miskin dalam bahasa Yunani ini adalah petokos. Artinya miskin benaran, tidak punya apa-apa, tidak punya harta apapun, bahkan tidak punya makanan untuk hari ini, hanya bergantung kepada pemberian orang sehingga bisa dia makan, bisa dia hidup, dan tempat tinggalnya pun tidak ada. Dia hanya beratapkan langit. Orang seperti ini hanya butuh belas kasihan dari orang lain. Jadi kalau dibuat contohnya, orang miskin yang tidak punya apa-apa ini adalah orang yang tinggal di kolong jembatan, di emperan-emperan toko, di pinggir rel kereta api, dan kerjanya kalau mau makan hanya dengan meminta-minta atau dari belas kasihan orang lain. Hal seperti inilah yang dimaksud dengan petokos, yaitu orang miskin yang tidak punya apa-apa untuk tinggal, untuk makan, bahkan untuk memiliki pakaian, dan hanya bergantung dari belas kasihan orang lain. Kalau kita memperhatikan dan merenungkan lebih jauh, ada tiga hal yang bisa kita renungkan dari maksud Tuhan Yesus dengan firman Tuhan ini, yaitu orang yang berbahagia bila miskin di hadapan Allah, sebagaimana tema kita saat ini yang kita ambil dari Matius 5 ayat yang ketiga. Hal yang pertama ialah agar umat Tuhan selalu hidup dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di dalam Alkitab bahasa Inggris King James Version, Matius 5 ayat 3 itu diterjemahkan yaitu miskin dalam roh atau miskin secara rohani. Artinya tidak punya kebanggaan apa-apa di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya dia di hadapan Allah. Tidak juga ada apa-apanya perbuatan-perbuatan yang dia sudah lakukan untuk kerajaan surga. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ada dibuat oleh Tuhan Yesus suatu perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai untuk mengkhotbahi beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Coba kita membaca Lukas 18 ayat 9 sampai 14.
Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi di sini diterangkan bahwa orang Farisi itu adalah orang baik dan rajin menjalankan tuntutan agamanya. Tetapi dia menganggap itu sebagai suatu kebanggaannya di hadapan Allah. Dia telah berusaha sungguh-sungguh melakukan tugas-tugas kewajiban agamanya di hadapan Tuhan, dan itu merupakan suatu yang dia banggakan kepada orang lain. Bahkan dia banggakan kepada Tuhan. Tetapi si pemungut cukai berdiri jauh-jauh dan tidak berani menengadah ke langit dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa pemungut cukai ini pulang ke rumahnya dengan dibenarkan Allah, sedang orang Farisi itu tidak. Mengapa orang Farisi pulang tetapi tidak dibenarkan Allah? Yaitu karena dia telah membangga-banggakan diri di hadapan Allah. Ada juga diceritakan Tuhan Yesus tentang seorang muda yang kaya, yaitu di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Orang muda ini bertanya kepada Yesus bahwa dengan perbuatan apakah agar memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata agar pemuda itu menuruti segala perintah Allah. Lalu pemuda bertanya kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Katanya kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sekalipun banyak harta dan banyak berbuat aksi-aksi keagamaan dengan membangga-banggakannya, itu tidak dihargai oleh Tuhan, seperti
yang terjadi atas orang Farisi tadi dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 tadi. Tuhan Yesus ingin agar umatnya selalu miskin di hadapan Allah. Artinya selalu merasakan bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tidak punya apa-apa yang dibanggakan kepada Allah. Bahkan dia merasa berdosa, merasa tidak layak di hadapan Allah. Tuhan Yesus mengajarkan agar setiap umatnya selalu bergantung sepenuhnya kepada belas kasihan Allah. Tergantung sepenuhnya hidupnya kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu renungan kita yang pertama. Renungan yang kedua dari Matius 5 ayat 3 ini adalah yaitu agar umat Tuhan selalu sadari bahwa di dalam ketidakberdayaan di hadapan Allah, kuasa Allah berlaku di dalam hidupnya. Di dalam Matius 6 ayat 34 dikatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maksud Tuhan Yesus dengan pernyataan ini adalah agar orang percaya selalu bergantung kepada Allah hari demi hari, atau dalam pengertian lain sesuai Matius 5 ayat 3, agar setiap orang percaya selalu berperilaku di hadapan Tuhan merasa tidak layak, tidak ada apa-apanya, tidak ada kemampuan apapun, tidak ada kekuatan apapun di hadapan Tuhan. Agar di dalam ketidakberdayaan seperti itu, kuasa Tuhan berlaku di dalam hidupnya. Kuasa Tuhan berlaku di dalam hidupnya artinya Tuhan menjadi pemberi kekuatan kepadanya. Tuhan selalu memberi kuasanya. Tuhan selalu memberi berkat-berkatnya. Sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam kelemahannya, kuasa Kristus Yesus menjadi sempurna. Sehingga Paulus selalu bermegah atas kelemahannya agar kuasa Kristus datang di dalam kehidupannya. Coba kita membaca 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Di sini dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus merasa tanpa kuasa Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak memiliki kemampuan apapun. Tetapi dengan merasakan atau merasa tidak ada kemampuan apa, dia selalu memohon kepada Tuhan agar Tuhanlah yang memberi kemampuan kepadanya untuk memberitakan Injil. Demikian juga kita umat Tuhan dalam kelemahan-kelemahan kita, yaitu dengan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, agar kuasa Tuhan berlaku, agar kuasa Tuhan datang, agar anugerah Tuhan ada, dan agar kemurahan Tuhan selalu berlaku dalam hidup kita. Itulah sebagai perenungan kita yang kedua. Dan renungan kita yang ketiga dari Matius 5 ayat 3 ini yaitu agar umat Tuhan selalu bersyukur kepada Allah. Dengan tidak apa-apanya kita di hadapan Allah, dengan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, dan dengan tidak ada kebanggaan akibat perbuatan kita di hadapan Allah, maka ketika kita berdoa, ketika kita memohon, ketika kita meminta pertolongan demi pertolongan kepada Tuhan setiap hari atas berbagai masalah kita,
atas berbagai pergumulan kita yang berat, atas berbagai kekurangan kita, Tuhan menjawab kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberi jalan keluar atas masalah kita. Dan Tuhan memberkati kita. Dan dengan itu patutlah kita selalu bersyukur dan hanya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai 18 yang diperingati hamba Tuhan atau Nabi Musa kepada umat Tuhan, yaitu jangan membangga-banggakan diri telah berusaha keras, berusaha dengan kekuatan sendiri, atau telah bekerja keras sehingga memperoleh ini dan itu, memperoleh kekayaan, dan itu bukan karena Tuhan, bukan karena belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan dia bisa memperoleh kekayaan. Coba kita memperhatikan Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak. Dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kelajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung-gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi hamba Tuhan Nabi Musa memperingati umat Tuhan itu jangan membangga-banggakan diri karena mereka telah memperoleh ini dan itu, telah memperoleh kekayaan, telah memperoleh fasilitas hidup mereka, dan itu bukan karena Tuhan. Jadi hamba Tuhan berkata memperingati umat itu, jangan sekali-kali nyatakan hal itu di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain, bahwa segala kekayaan, segala yang saya miliki itu adalah karena hasil usaha saya sendiri tanpa Tuhan. Sama seperti umat Israel dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 11 sampai 13 bahwa Tuhanlah yang menyediakan segalanya untuk hidup mereka. Kita kembali membaca Ulangan 6 ayat 11 sampai 13. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi kalau kita memperhatikan di dalam Ulangan 6 ayat 11 sampai 13,
Tuhanlah yang menyediakan segala keperluan umatnya. Umat Tuhan yang dibawa oleh Tuhan dari Mesir menuju Kanaan. Oleh karena itu, mereka harusnya selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Allah mereka. Demikian juga kita. Kita pun telah memperoleh segala yang kita miliki. Apa saja yang dari terkecil sekalipun, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kerja keras kita, tetapi itu adalah karena anugerah dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur dan hanya bersyukur kepada Allah. Firman Tuhan berkata banyak sekali di dalam Mazmur. Ada Mazmur 106 ayat 1, 107 ayat 1 dan seterusnya. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Jadikan hidupmu hanya bersyukur setiap hari kepada Tuhan. Karena segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu. Demikian juga kita semua. Kita harus selalu hidup dalam bersyukur kepada Tuhan. Karena segala kebaikan Tuhan, bahkan juga termasuk juga kita semua bersyukur kepada Tuhan. Karena ada yang pernah mengalami COVID-19, dia kembali pulih, kembali baik, kembali sehat. Dan juga ada yang masih berada di isolasi yang disediakan pemerintah. Keadaannya semakin baik dan nanti dia pulih dan dia pulang ke rumah. Dia harus bersyukur. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan juga ada yang masih di ICU. Tapi kondisi sudah semakin baik dan akhirnya dia nanti bisa kembali pulang ke rumah dengan sehat, dengan bersyukur, dengan bahagia berkumpul bersama keluarga. Demikian juga apa yang kita miliki. Apapun yang kita miliki. Bahkan hal-hal yang terkecil. Apalagi hal-hal yang besar. Seperti mobil, rumah. Ya, kita memperoleh pekerjaan dengan gaji yang bagus. Usaha yang terus meningkat. Kemajuan dari usaha kita semakin hari semakin meningkat walaupun di musim pandemi ini. Tidak ada kata lain yang harus kita tanamkan di hati kita, yaitu hanya bersyukur kepada Allah. Kita tidak punya apa-apa. Ibarat tadi petokos, orang yang hidup di emperan, orang yang hidup di bawah kolong jembatan, dan ketika hari pagi sudah tiba dia mau memperoleh makan, dia hanya pergi meminta-minta belas kasihan orang. Demikian juga kita kepada Tuhan Allah kita. Bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, untuk berusaha. Tetapi hanya berdoa kepada Tuhan. Agar Tuhan memampukan kita. Agar Tuhan membuka jalan dalam segala usaha kita. Apalagi kesulitan-kesulitan menjalankan usaha di musim pandemi ini. Agar Tuhan yang memberkati kita, agar Tuhan memberkati anak-anak kita, agar Tuhan yang mencukupkan kita, bahkan agar Tuhan memberi kelimpahan kepada kita. Tidak bisa kita banggakan itu kepada orang lain. Bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita miliki, itu semua karena kerja keras saya. Kita memang bekerja keras, dan firman Tuhan berkata, bahwa orang yang tidak bekerja, jangan ia makan. Jadi kita harus selalu mengandalkan Tuhan, selalu hidup dari kuasa Tuhan. Bahkan di dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan itu nyata. Di dalam ketidakmampuan kita, kuasa Tuhan itu nyata. Dan juga ketika kita memperoleh apapun dalam hidup ini. Bahkan ketika kita bangun pagi-pagi, kita bersyukur kepada Tuhan.
karena Tuhan masih memberi napas hidup kepada kita. Apalagi kalau kita masih tetap dijaga oleh Tuhan dari virus COVID-19. Dan kita berdoa supaya seterusnya kita sehat, tidak ada yang terkena virus COVID-19. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mereka terkena virus COVID-19 ini, baik yang diisolasi, di mandiri di rumah, maupun isolasi di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah seperti DKI, isolasi di Wisma Atlet dan di tempat-tempat lain, bahkan sudah hotel-hotel yang sudah diusahakan pemerintah menjadi tempat-tempat isolasi, semua sudah penuh. Dan beberapa tower tempat isolasi sudah pada penuh. Demikian juga saudara-saudara kita yang masih ada di ICU, supaya mereka cepat pulih, cepat baik, cepat sehat kembali. Nah, kita berdoa untuk mereka juga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, biarlah kuasa Tuhan berlaku atas segala kelemahan kita. Jadi di dalam kelemahan kita yang tidak mampu apa-apa, di sanalah kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Kembali kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa di dalam hidup kami ini, ketika kami berkomunikasi dengan Tuhan, ketika kami berhubungan dengan Tuhan Allah kami, pencipta kami, supaya kami selalu merendahkan diri, bahwa kami itu tidak mampu menjalankan hidup ini kecuali karena kasih dan anugerah. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa, hanya kemampuan Tuhanlah yang kami andalkan. Tuhan berkati kami supaya kami senantiasa menempatkan hidup kami, menempatkan posisi kami di hadapan Tuhan seperti itu. Seperti orang miskin yang tidak punya apa-apa, yang hanya mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan Allah kami untuk segala hal di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, adapun kami sudah diberkati Tuhan, biarlah juga kami tidak membanggakan diri, tidak menyombongkan diri juga, bukan hanya kepada Tuhan tapi juga kepada sesama kami, bahwa apa yang kami miliki bukanlah hasil usaha keras kami, tapi hasil usaha keras kami sungguh diberkati Tuhan sehingga kami berhasil. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami untuk selalu tahu bersyukur dan hanya bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh hidup kami serahkan kepadamu. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang masih berada di isolasi yang ditempatkan pemerintah maupun di rumah yang terkena COVID. Berkatilah yang masih di rumah sakit, berkati yang sudah berada di ICU, supaya mereka kembali sehat pulih dan kembali semua ke rumah dengan bahagia, berkumpul bersama keluarga. Tuhan juga memberkati kami semua, jauhkan kami dari virus COVID-19 ini, supaya kami selalu bisa beraktivitas, bisa sehat, bisa melayani Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah Tuhan supaya semakin sadar untuk melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga supaya kami semua terhindar lebih banyak lagi mengalami COVID-19. Berkatilah Tuhan pemerintah kami yang menangani orang-orang terkena COVID-19 sudah semakin mengkhawatirkan, semakin banyak, semakin tinggi. Berkati pemerintah kami supaya membuat berbagai hal terobosan untuk bisa mempercepat bagaimana penanganan orang-orang sudah terpapar COVID-19 ini. Supaya semuanya segera baik, segera pulih, segera sehat, segera kembali ke rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, untuk bisa memulihkan keadaan ekonomi negara kami. Berkati beliau-beliau, petinggi negara kami, supaya semua sehat dan diberkati dengan hikmat
kepintaran dari Tuhan. Dan kami serahkan kepadamu, berkati anak-anak kami yang sekolah, berkati yang masih balita, yang baru lahir, yang masih di kandungan mamanya. Tuhan berkati supaya nanti lahir dengan baik, sehat dan selamat. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua, supaya mereka sehat panjang umur semua. Kami serahkan kepadamu juga saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, yang mengalami sakit, tapi bukan karena COVID. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Juga yang sakit yang masih berada di rumah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hanya kuasa-Mulah ya Tuhan yang kami andalkan. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi kami yakin kemampuan yang Tuhan punya, bahwa Tuhanlah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhanlah pencipta manusia, pencipta organ-organ tubuh kami. Dan kami berdoa, Tuhan, perbaikilah organ-organ tubuh saudara-saudara kami yang sakit. Perbaharui ya Tuhan, berkati mereka sehat senantiasa bahkan panjang umur. Berkatilah Tuhan pelayanan kami, supaya kami melayani lebih sungguh-sungguh, lebih setia dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.